guys, balik lagi di podcast Imam Gagego bareng gue Sensa. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita bakal bahas soal mahasiswa. Nih, sekarang ini guys, jadi mahasiswa itu juga banyak gak enaknya loh. Kenapa nih? Makanya saat ini ada temen gue di sebelah buat bahas-bahas soal mahasiswa dan gimana sih jadi mahasiswa itu biar punya uang tambahan nih selain dari orang tua ya. Ini ada Arifin. Halo Arifin. Halo, Gimana kabar lo? alhamdulillah baik. Oke. Nih Arifin, kan kita mau bahas soal usaha apa sih yang bisa dilakuin mahasiswa biar punya uang tambahan. Sebelumnya Arifin ini kenalin dulu dong. Mahasiswa dari mana gitu. Oke, gua Miftahul Arifin, mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa, Hmm, jurusan Teknik Industri. Sekarang udah semester 7. semester tua ya guys. Bentar lagi bakal lulus. Ya. Pin nih, lo kan gue tahu punya usaha. Nah, menurut lo sebagai mahasiswa ini perlu nggak sih punya usaha tambahan? Sebenarnya kalau untuk mahasiswa yang tidak bekerja gitu kan, itu butuh banget lah buat kayak jajan. Jajan tuh kan nggak cuma makanan, kayak jajan Iya. pakaian, jajan sepatu segala macam gitu kan. Sebenarnya banyak sih usaha yang bisa dilakuin sama mahasiswa itu, kayak contohnya jualan makanan atau jualan pakaian atau mungkin kayak jasa-jasa kayak seperti itulah, pokoknya fotokopian atau gimana pun itu banyak. Tapi kan untuk mahasiswa itu pasti kendalanya kalau nggak budget, ide gitu kan, Oke. itu pasti. Ya mungkin kalau dari gue pribadi nyaranin untuk mahasiswa ya usaha yang emang low budget dan untungnya ya emang ada lah untuk digunakan selanjutnya gitu. Oke. Nah, Arifin sendiri punya usaha apa sih sebenarnya? Kalau gue sih usaha gue di bidang thrifting, jadi kayak jual pakaian bekas impor gitu. Oke. Dari kapan lo bikin usaha itu? Gue cerita dulu nih ya. Oke, oke. Boleh. Biar teman-teman yang di rumah juga tahu ya nanti sejarah usaha lo ya. jangan lupa di follow ya akun jualan gue ya. Boleh. Thriftingan_cuan. Tuh, jangan lupa di follow ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang udah 4.000 followers ya untuk Wow. untuk apa sih di Instagram dan udah menjalar di Shopee juga, udah masang juga. Nah, jadi kalau untuk cerita awal sih kan awalnya emang suka pakaian-pakaian bekas gitu, apa sih kayak thrifting gitu kan. Mulai dari jaket, crew neck gitu kan, celana. Ya karena emang gue rasa meskipun bekas tapi kayak kualitasnya masih bagus banget buat dipakai dan ditambah Iya. lagi emang unik gitu, kayak cuma stoknya tuh kadang cuma 1, 2 dan jarang orang pakai pakaian yang kayak gitu gitu kan. Nah, berawal dari gua hobi pakaian thrifting kayak gitu. Nah, gua rasa kok hari ke hari kok makin banyak pakaian gua gitu kan di rumah. Cobalah jual satu-satu gitu, dengan ya gua beli cepet gua jual 150, 120 ya ada yang mau gitu kan. Nah, ya udah akhirnya gue kepikiran, udahlah gue coba buka toko online juga lah gitu kan. Dengan awal jujur gue awal itu kan bener-bener gak ada persiapan ya untuk bikin toko kayak gitu kan. Ya gue modal nekat aja bikin akun, terus punya duit 1 juta. Nah emang awal itu kan gue bikin 2020, gue punya duit 1 juta, gue beli paket borongan gitu. Tapi bentar deh, itu uang 1 jutanya emang dari orang tua atau tabungan lo Nah sebelumnya? kalau cerita itu dari tabungan, jadi Oh, kayak iya, uang saku buat waktu kuliah gitu kan, ditambah lagi gue bantu-bantu jaga warung di rumah tuh kan dapet gitu kan. Oke. Terus gua- 1 jutanya itu? Oke, 1 juta gue beliin borongan itu kan. Waktu itu gue emang kamera HP kurang bagus gitu Oke. kan, kamera HP kurang bagus, persiapan kayak foto barang kurang bagus. Nah gue beli 1 juta itu dapat 25 piece barang gitu. Nah gue foto-fotoin. Nah di situ gue baru ngeh gitu, kenapa gue bisa sampai nekat segitu padahal followers aja belum ada. Dan 1 juta itu mungkin kalau bagi usaha-usaha gede itu sedikit, tapi bagi gue itu udah terlalu banyak kalau Iya, untuk iya, gue itu iya. kan. Dan gue juga nggak tahu toko yang ngasih paket borongan yang bagus di mana, asal-asalan aja dari awal. Akhirnya emang paket borongan yang 1 juta itu
di tahun 2020 itu asli dari 25 piece gue cuma ngejual 3 doang. Dan Tiga? tiga doang. Terus sisanya tuh lo Dan kemanain tuh? sisanya gue bagi-bagi aja ke saudara gue. Dan di situ Oh. kayak ngerasa, wah ternyata susah juga sih kalau Hmm. umpamanya gue bangun toko online. Tapi dari situ gue tetap nggak patah semangat. Gue tetap kayak umpamanya cara gue naikin followers tuh kayak umpamanya follow for follow gitu kan, Oh, kayak iya. minta apa sih promote for promote gitu kan. Terus gua chat customer di DM kayak callback kah gitu kan. Tapi gue mau tanya nih, setelah lo kehilangan 1 juta dan udah terjual cuma 3 piece, terus lo berani buat melanjutkan usaha itu kenapa? Apa alasan lo? Oke, Dan seyakin itu gitu? Oke, gue lanjutin dulu ya. Iya. Dari 2020 itu kan udah gagal di Desember. Akhirnya dari situ gue mulai, karena emang uang jajan tuh selalu ada sisa, jadi gue sisipin. Nah, gue beli kayak barang 1, 2, 3. Gue gak berani lagi buat beli borongan kayak gitu. Oh iya. Emang market awal gue kan marketnya tuh jualannya kayak hoodie, crew neck gitu kan. Gue mulai beli lagi kayak 1, 2, satu store beli lagi 2, 3 gitu kan. Pada bulan Februari itu gue mulai nyoba ke kaos, karena gue ngeliat peluang market kaos itu kan banyak genrenya, banyak peminatnya juga. Akhirnya udah gue coba ke kaos. Akhirnya di Februari itu gue mulai bangun lagi tuh, bangkit lagi dari mulai modal gue 500, terus gue jual barang nambah lagi. Akhirnya di bulan Maret itu gue modal ini lagi nekat. Jadi itu ceritanya kan gue dapat ada bayaran UKT kan, bayaran UKT, dan dari orang tua gue tuh ngasih duit UKT itu. Nah gue tilep buat modal. Ini jangan ditiru ya teman-teman ini. Itu sebenarnya nekat banget, karena gue di situ udah ngeliat peluang market kaos bagus, makanya gue nekat aja. Kayak uang awalnya sih nggak semua uang UKT gue belanjain, nggak. Gue cuma tadinya udahlah gue pinjem dulu 300 niatnya minjem ya, beli kaos ini nanti biar dijual lagi. Nekat. Nah terus kayaknya ini lebih bagus juga. Akhirnya udah lama kelamaan yang kurang lebih tuh 1,7 ya kalau nggak salah bayaran UKT itu gue pakai. Akhirnya ya udah, sambil gue tadinya jualan cuma lewat postingan lewat Facebook, gue nyoba jualan lewat live Instagram. Nah itu emang kondisi saya itu emang rame-ramenya gitu, masih rame-ramenya orang jualan live, orang nyari kaos genre band, genre kartun, apapun itu. Nah gue masuk ke dalam market itu. Nah gue masuk, alhamdulillah dari bulan Maret sampai bulan kalau nggak salah Juli, waktu pas mau bayaran terakhir itu, bayaran UKT, gue bisa ngebalikin yang uang UKT itu 1,7 dengan kondisi di kamar gue masih banyak barang tuh, barang yang bisa gue jual. Ya udah, akhirnya dari situ dari bulan Juli 2021 itu terus berkembang, gue jualan gitu kan, live postingan gitu kan, belanja terus. Gue juga jujur belanja barang itu udah dapat satu supplier gitu dari seseorang yang menurut gue lebih murah dan lebih tepat gitu. Nah akhirnya ya udah dari 2021 itu terus berkembang sampai 2022 saat ini gitu. Oh gitu, keren. Tapi nih, lo tinggal di mana sekarang? Di Cilegon. Oke, di Cilegon. Tapi menurut lo pasar thrifting ini di Cilegon dan sekitarnya ya, ini menurut lo gimana? Atau emang banyak dari daerah lo, atau emang lebih minatnya di luar daerah lo gitu? Kalau market thrifting sendiri ya kalau di Cilegon jujur kurang. Karena nggak cuma di Cilegon, bahkan di lingkungan kampus gua pun anak-anak masih kurang kalau ke thrifting itu, malah lebih ininya condongnya ke brand lokal gitu kan. Mungkin ada yang brand luar yang gitu, kayak umpamanya yang KW atau gimana gitu kan, mereka belum tahu padahal ada loh barang original meskipun second yang lebih bagus gitu buat dipakai gitu kan. Nah emang tantangan gue kan di situ gitu, kalau gue jualan offline store gitu pasti nggak ada kurang peminatnya. Akhirnya gue coba menjalar di online. Customer gue alhamdulillah dari 2020 sampai 2022 itu udah menyebar di seluruh Indonesia kayak kalau yang terjauh itu pernah waktu 2000 di mana tuh? 21 tuh gue ngirim ke Texas. Ke Texas Amerika. Apa itu barangnya? Itu cuma 2 kaos, dan menurut gue kalau orang tua gue sampai bilang apa sih orang cuma pakaian anak kecil gitu kan, kayak kaos Pokemon gitu kan. Dan gitu, itu emang keluarannya tuh tahun 2000 gitu kan. Emang udah nagih tuh pasaran Pokemon waktu itu.
Dan itu gue ikut lelang gitu kan, lelang di Indonesia, dan di followersnya itu ada yang orang Texas. Oh, Itu beli kaos 2 piece itu 450, dan ongkirnya itu 480. Malah mereka masih berani gitu, karena emang di luar negeri itu market kaosnya emang tinggi gitu daripada di Indo kan gitu. Oke, nih setelah perjalanan lo dari 2020 sampai sekarang, menurut lo minat dari banyaknya apa ya namanya followers lo atau yang udah ngikutin lo nih, kebanyakan tuh minatnya di apa nih? Di crewneck kah, di kaos kah, atau Oh, apa? kalau Yang sekarang jujur, udah terjual ya? kalau sekarang jujur di kaos. Soalnya Kaos. emang dari awal tuh, dari Februari itu gue udah mutusin buat udahlah kaos, fokus kaos aja gitu kan. Tapi mulai kesini gue sambil nyampur juga sih, kayak kemeja sama kayak turtleneck juga ada, cuma dikit gitu. Terus pernah nggak lo jual barang lo thrifting termahal itu berapa? Kalau termahal, gue pernah jual satu kaos itu 1.250.000. 1.250.000. Ya itu Wow. satu kaos. Wow. Dan Itu kaos apa? nah itu kaos band, waktu itu kaos band Oh, kaos Bon band. Jovi. Bon Jovi copyrightnya itu 1992. Nah itu gue daftarin ke lelang. Emang itu kalau lu nanya modal gue berapa, itu awal gue modalnya 600 untuk satu kaos itu. Nah akhirnya gue daftarin lelang, dan itu kejual 1,250. Oh, keren banget dong. Terus nih, lo kan udah jual ini itu kan. Penghasilan lo tuh udah dapat apa aja nih dari lo usaha thrifting ini? Kalau gue emang apa ya, kekurangan gue tuh sebenarnya nggak bisa apa sih, kayak pembukuan gitu loh. Mau Jadi manage uangnya mau itu. manage duit, jadi gue nggak tahu kayak gue sebulan bisa ngasilin duit berapa gitu kan. Gue apa sih, punya cara gue tuh ya dengan cara gue beliin barang gitu kan. Umpamanya hasilnya gue beliin HP, gue beliin kayak kursi di rumah, kursi buat nge-live gitu kan, kayak wallpaper dinding segala macem, kayak kebutuhan itulah, kebutuhan untuk jualan, kebutuhan gua sehari-hari gitu. Jadi kayak ya kayak uang jajan juga, kadang kalau mau beli barang baju apa tuh nggak minta ke orang tua, jadi dari duit sendiri gitu. Jadi orang tua cuma ya jajan buat ke kampus doang, sama ya bayar UKT gitu doang. Oke, mantap nih buat teman-teman di rumah, bisa tiru nih usaha dari Arifin. Ini dia usaha thrifting. Nah nih, jadi lo nih usaha thrifting, pernah nggak lo langsung terjun buat cari baju-bajunya, atau lo cuma cari di media sosial buat cari baju-baju thriftingnya? Kalau umpamanya itu gue lebih seringnya di online sih. Di online? Di online. Jadi gue nyari marketnya yang lebih murah tuh kayak di FB. Jadi gue jualan di Instagram. Soalnya kalau umpamanya gue cari di offline store kayak gitu, di pasar-pasar di Cilegon nggak ada, Cilegon Serang bahkan nggak ada. Masih gitu. minim ya, Masih di minim. sekarang ini. Nah nih, pesen dong buat teman-teman di rumah yang mahasiswa yang pengen bikin usaha tapi masih ragu-ragu nih. Ya menurut gue tuh ketika kita jadi mahasiswa yang nggak bekerja atau free lah, soalnya kan mahasiswa tuh waktunya fleksibel kan. Bener-bener. Gunakanlah gitu waktu, kayak umpamanya lu bikin ide-ide apa, peluang apa gitu, peluang usaha apa yang kira-kira cocok untuk diri lu. Yang pasti tuh kalau usaha harus cocok sama diri sendiri dulu sih gitu. Kalau Dia sukanya apa gitu, atau harus modalnya sesuai apa dengan gitu. kesukaan diri sendiri. Kalau umpamanya suka kulineran, suka makan, ya coba aja lu cari circle atau teman-teman yang suka emang kuliner gitu. Ya udah, kalau udah ketemu peluangnya, kalian bikin produknya gitu kan, bisa aja kalian dapat peluang di situ gitu kan. Kalau gue pribadi kan suka karena pakaian baju gitu, styling baju segala macam, ya udah gue terjun di market itu gitu. Oke. Ini yang lo pakai juga hasil thrifting? Iya, ini thrifting semua. Berapa harga outfit lo? Ayo dong, sepil, Pin. Asli ini nggak semahal yang lu pikirin. Oh, coba dong. Ini vibes lo yang pengen lo tunjukin sebenarnya apa? Lo emang stylenya kayak bonge? Atau gimana nih? Enggak sih, enggak. Gue emang style sekarang ya yang casual aja gitu, santai, karena emang lagi acara kayak gini kan. Dari Coba dari ini apa nyebutnya? Jaket atau apa? Vest dulu, vest. Oh, vest. Ini vest gua kalau nggak salah belinya 30.000. 30.000.
udah. Ini long sleeve Uniqlo. Ini gocap 50.000. Oke, ini celana. Ini celana dari Bershka Denim. Oke. Ini Berapa? 120. Hmm. Jadi emang sangat terjangkau lah untuk mahasiswa tuh. Oh iya, nih buat teman-teman yang mau cari thrifting bisa langsung follow Thriftingan_cuan. Oke, mantap. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman, kita ngobrol seputar usaha-usaha di mahasiswa. Salah satunya punya Arifin, itu usaha thrifting. Jangan lupa buat subscribe YouTube Gagego, Imam Gagego. Jangan lupa juga like and comment di bawah. Oke, gue Sansa. Dah.